pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita di ibadah minggu ini. Di sini kakak akan memberikan beberapa wata. Yang pertama, mengenai kunci jawaban aktivitas yang telah kalian lakukan pada minggu lalu. Berikut adalah kunci jawaban tersebut. Berikutnya, di sini ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Berikut adik-adik yang telah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Kemudian kakak berpesan untuk tidak lupa rajin membaca star. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat menjalankan ibadah minggu. Halo adik-adik. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Hizkia? Luar biasa dong Kak, baik banget nih. Aduh, kita tanya adik-adik di rumah ya gimana kabarnya. Adik-adik gimana di rumah kabarnya? Sehat? Harus sehat ya Kak ya. Iya dong. Nah, adik-adik mungkin beberapa adik-adik udah ada yang masuk sekolah nih. Mulai minggu ini ya Kak ya. Iya, Senin kemarin. Nah, Senin kemarin. Nah, untuk adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Ada cuci tangan, pakai hand sanitizer ya Kak ya. Iya. Terus apa lagi Kak? Jaga jarak. Jaga jarak. Oke, kita jaga jarak. Oke. Nah, adik-adik harus patuhi ya adik-adik ya, supaya kita tetap sehat dan kita bisa terus beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita sekolah minggu hari ini, kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Karena kita ibadah adik-adik, jadi Kamira undang adik-adik untuk bangkit berdiri supaya kita bersuka cita. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Mungkin yang lagi tidur-tiduran, yang lagi pegang bantal, atau lagi yang mau minum, atau sarapan. Tahan dulu, kita ibadah dulu. Ayo kita berdiri, berdiri, bangun, 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 bangun. Kita mau mulai ibadah kita menyanyi. kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Doa pagi ini Kamira dibantu oleh Kak Hizkia. Silakan Kak.
Yuk adik-adik yang ada di rumah, di depan layar laptop, HP, dan gadget lainnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan jiwa yang sehat dan semangat baru di pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu ini ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini temanya kita apa sih, Kak? Apa tuh Kak temanya Kak? Aduh, tema kita hari ini tentang manusia jatuh di dalam dosa. Nah, adik-adik, nih banyak yang digoda-goda iblis nih. Siapa nih kira-kira yang tergoda? Kayaknya sih hampir kita semua ya tergoda ya. Tapi kita harus kuat adik-adik karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi lagi saat iblis menggodamu. Adik-adik, saat ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo diambil, kami tungguin. Ayo. Dimana Alkitab aku? Oke, sudah? Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Bapa ku datang padamu dengan sikap berdoa.
Selamat pagi adik-adik, kembali lagi sama Kak David. Nah sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberikan berkat kepada kami, sehingga kami dapat bertemu lagi dalam ibadah online kali ini. Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu, kiranya kami diberikan hikmat dan bisa melakukan apa yang ada di firman Tuhan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah kakak sekolah minggu yang menceritakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk diambil yuk Alkitabnya. Kita buka dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Kakak ulang ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Yuk, udah ketemu belum? Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Oke, udah ketemu ya semuanya? Oke, yuk. Kakak bacain ya buat kita semua. Nih, judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman, "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu,
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, oke, gitu ceritanya adik-adik. Jadi, pada ingat semua kan cerita tentang Adam dan Hawa? Adik-adik, menurut adik-adik kenapa sih Adam dan Hawa itu bisa jatuh dalam dosa? Yang menurut bacaan yang tadi, kayaknya kalau menurut bacaan yang tadi ya, kalau kakak bilang, itu karena makan buah yang dilarang sama Tuhan. Ya kan? Nah, apa salahnya sih makan buah doang? Emang bisa bikin kita jadi dosa? Emang kita makan pisang gitu bisa bikin kita jadi dosa? Enggak kan? Tapi yang bikin dosa tahu nggak apa? Tuhan kan udah bilang, jangan dimakan. Nah, tapi masih dimakan. Tahu nggak adik-adik? Buahnya itu buah apa? Yang pasti bukan buah apel ya. Bukan buah apel. Gak ada dibilang di Alkitab kalau itu buah apel. Enggak. Nama buahnya itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih. Apa sih dosa itu menurut adik-adik? Kalau menurut kakak, dosa itu situasi yang bikin hubungan kita sama Tuhan itu keputus. Jadi jelek hubungannya. Manusia itu, kita ini, pasti kita tuh punya rasa pengen tahu. Bener gak sih? Pengen tahu, bener-bener pengen tahu. Contohnya, dibilang, jangan makan ini. Jangan makan cabai, ntar kepedesan. Penasaran. Pengen nyoba makan cabai. Dilarang masuk. Masuk. Penasaran kan? Dalamnya apa? Jangan dibuka. Dibuka. Jangan digeser. Digeser. Iya kan? Nah, itu karena manusia itu punya rasa ingin tahu yang tinggi adik-adik. Jadi ya begitu. Ya caranya gimana? Kita harus kendaliinlah diri kita. Awalnya itu yang kepengaruh itu si Hawa. Dan itu yang mempengaruhi si ulernya. Hawa ngasih buahnya itu ke Adam. Adam ikutan makan. Iya kan? Tapi ini bukan berarti kalau si Hawa ini yang salah. Enggak, bukan. Semuanya salah. Adam pun juga salah. Kenapa? Karena Adam nyalahin Tuhan. Coba deh baca lagi di situ. Wanita yang engkau tempatkan di sampingku ini, dialah yang nyuruh aku makan. Iya kan? Nah, dia nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan. Oke? Nah, terus abis itu, Hawa pas ditanyain, ini ular yang suruh. Salah-salahan jadinya. Pas udah kita berdosa, hubungan kita rusak, akibatnya apa? Jadi salah-salahan. Adam nyalain Hawa, dan nyalain Tuhan juga. Hawa nyalain ular. Gitu jadinya, cari-cari alasan, maunya main aman, gak mau disalahin. Akhirnya Tuhan kasih hukuman buat mereka. Nah jadi gitu adik-adik. Hati-hati sama iblis. Ular itu kan melambangkan apa? Melambangkan si iblis kan? Hati-hati sama iblis. Iblis itu cerdik. Dia bisa bikin hubungan kita sama Tuhan itu jadi renggang. Dengan cara apa? Ya kayak tadi, dihasutlah kita biar kita bisa bikin dosa. Tapi tenang, meskipun iblis itu cerdik, tapi Tuhan itu lebih hebat. Tuhan nyiapin cara biar kita bisa balik lagi ke Dia. Dari sinilah mulai dirancangin sampai ke ceritanya Tuhan Yesus. Tahu kan? Yang ceritanya Tuhan Yesus itu menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Begitu. Nah, jadi kalau kita percaya nih sama Tuhan Yesus, kalau kita udah terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, yang seharusnya kita bikin itu bukan dosa adik-adik, bukan dosa. Jadi kalau adik-adik masih bilang bikin dosa enak ya, atau masih bilang enak nih bikin dosa, tinggal minta maaf aja, minta maaf diampunin, selesai. Nah, berarti
harus ditanyain lagi tuh, adik-adik udah percaya belum sepenuhnya sama Tuhan Yesus? Karena percaya sama Tuhan Yesus itu kan iman. Iman itu sama dengan keselamatan dan perbuatan. Jadi beriman itu, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita harusnya beroleh pengampunan dosa dan perbuatan kita harusnya jadi baik, gak bikin dosa lagi, dan kita gak tinggal di dalam dosa lagi. Jadi salah atau benar kalau kita mikir bikin dosa aja ulang-ulang ntar minta ampun? Enggak dong. Iya kan? Jangan mikir kayak gitu ya adik-adik ya. Tapi kita harus mikir dosa itu gak enak. Dosa itu gak baik buat dibikin. Dosa itu ntar kalau kita bikin, kita nyakitin hati Tuhan. Ya nggak? Oke? Sip. Nah, tapi kakak juga manusia. Sama kayak adik-adik juga. Sama kayak kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Sama kayak semua orang di dunia ini. Kita masih manusia. Kita masih bisa bikin dosa. Jadi, ayo kita bareng-bareng nih. Kita benerin diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita bikin dosa, jangan ragu-ragu untuk balik ke Tuhan. Kita minta ampun, bener-bener kita minta ampun. Dan jangan kita bikin lagi. Oke? Sip. Selesai deh ceritanya. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengar firman dari Kak David. Gimana nih? Dosa itu sangat menggoda ya Kak ya. Iya. Apalagi Hawa digoda oleh siapa tadi? Ular. Nah, adik-adik, untuk di lingkungan sekitar kita bagaimana sih godaannya? Pertama nih, mungkin pada saat di sekolah adik-adik mungkin tergoda ingin mencontek ya Kak. Pas ujian. Wah, karena ingin mendapatkan nilai 100. Nah, itu godaan iblis. Terus apalagi nih Kak, godaan-godaan yang lain nih? Misalnya kita tergoda untuk mengganggu teman. Mengganggu teman, berbohong. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis adik-adik. Karena kita punya Tuhan, kita harus kuat, kita harus taat adik-adik. Kalau misalnya kita udah mulai tergoda, kita langsung berdoa. Kita tolak dia dalam nama Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah dengar firman. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa ada berbagai cara nih Kak. Yang pertama, bisa dikumpulkan di dalam toples atau bisa dimasukkan ke dalam amplop. Jadi pada saat adik-adik masuk kembali lagi, kita sudah beribadah bersama-sama, adik-adik bisa langsung serahkan ke kakak sekolah minggunya atau ke majelis. Atau ada cara lain nih Kak. Caranya seperti ini. Sebagai rasa syukur kita hari ini, mari kita menyanyikan Tabur Waktu Pagi NKB 208. Sampai segera nantikan Tuhan.
mengumpulkan persembahan kita adik-adik. Kita berdoa, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan kami dapat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau mau menguduskan, menyucikan, dan menerimanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan saya, Kak Angga. Dari yang sudah dibawakan, dari cerita yang dibawakan oleh Kak David tadi, kita dapat belajar bagaimana manusia dapat jatuh ke dalam dosa. Dari cerita tersebut, kita dapat nilai bahwa tentunya kita sebagai manusia juga sangat rentan dan selalu ada kemungkinan kita dapat jatuh ke dalam dosa. Baik itu mungkin kita menganggapnya kecil atau besar, tapi yang namanya dosa tetaplah dosa. Nah, kakak ingin memberikan beberapa contoh dosa dari list-list berikut ini. Nah, aktivitas kali ini kakak ingin kalian mencari tahu bagaimana kita dapat melawan atau menghindar dari beberapa contoh dosa yang sudah kakak berikan tersebut. Kakak ingin memberikan contoh, misalkan saat kita sebagai siswa di sekolah, kita mencuri pulpen teman yang mungkin sekelas atau ada di samping tempat duduk kalian. Nah, mungkin menurut kalian itu dosa kecil dan kalian pada saat itu sedang membutuhkan sekali. Bagaimana cara dapat melawan atau menghindari dari dosa tersebut? Ya, kita sebagai siswa sekolah, kita harus dapat mempersiapkan barang-barang tersebut sebelum kita ke sekolah, atau mungkin jika kalian memang tidak membawa pulpen tersebut, ya kalian ngomong dulu ke teman kalian untuk meminjam, kemudian kalian kembalikan lagi. Karena jika kalian tidak ngomong ke teman, kalian itu sudah termasuk ke pencurian, dan pencurian itu sudah termasuk dalam dosa. Aktivitas kakak minta untuk dikirimkan dalam bentuk teks. Nah, setelah itu kalian kirimkan ke masing-masing guru sekolah minggu kalian. Kakak tunggu sampai hari Selasa. Sekian aktivitas dari kakak. Selamat beraktivitas untuk adik-adik semua. Nah Kak, kita udah dari awal, kita sudah nyanyi, kita sudah dengar firman juga, kita sudah ngasih persembahan. Nah, sebentar lagi ibadah kita akan selesai nih adik-adik. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita akan menyanyikan lagu Do Itulah Dosamu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini di mana kami bisa mengikuti ibadah ini hingga akhir ini Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa Bapa untuk sekolah kami, di mana di antara kami sudah ada yang memulai sekolah Bapa. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat belajar dengan baik dan kami dapat mengikuti segala aktivitas sekolah kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan mereka juga kekuatan, hikmat, hati yang bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kami sebagai anak-anaknya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka juga kekuatan Bapa, kesehatan dalam pekerjaannya, agar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan mereka keberhasilan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan wakilnya ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, dan hati yang bijak dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Kiranya pemerintahan ini dapat melewati untuk COVID-19 ini secara bersama-sama dan memutuskan segala kebijakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Mungkin mereka dalam kondisi tubuh yang kurang baik, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, Tuhan mau memberikan kekuatan sehingga mereka juga dapat pulih dan mereka dapat kembali lagi melakukan segala aktivitasnya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk segenap kakak sekolah minggu yang telah membimbing kami Bapa, sehingga kami dapat melewati ibadah ini dengan penuh sukacita bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.